Tuhan nggak mau kok satu pun binasa. Tuhan ingin semua manusia diselamatkan. Sebenarnya Tuhan ciptakan neraka bukan untuk manusia. Neraka itu untuk siapa? Iblis. Tapi manusia memilih jalan ke neraka. Sebab itu kalau hari ini Tuhan Yesus belum datang, itu bukan faktor kelalaian, tapi karena Tuhan sabar terhadap kita. Tuhan menunggu manusia diselamatkan. Tadi lagunya apa Pak Sam? Mari serukan, nyatakan Yesus itu Tuhan. Di mana? Kita serukan ini di mana? Bukan di gereja. Kalau di gereja udah percaya semua Yesus Tuhan. Yes. Di luar. Amin. Halo, amin. Amin. Di luar, di dunia ini. Jadi saya katakan begini ya. Kita ini di luar harus jadi terang. Jadi apa? Tapi di dalam kita jadi teladan. Ya. Di dalam udah nggak perlu jadi terang karena sudah terang. Terang itu butuhnya di luar kan? Kita jadi terang, tapi di gereja kita jadi teladan. Ya. Saudara, saya ingin jemaat GLJS benar-benar yakin Yesus itu Tuhan. Yes. Amin. Masih ingat peristiwa di Danau Tiberias, Markus 4? Tiba-tiba badai mengamuk. Ya, saya pikir kenapa sih kok badai ini tiba-tiba begitu besar gelombang? Ya, saya temukan bahwa dalangnya adalah setan. Ini bukan faktor alam, bukan karena ada tsunami ya, atau gejala-gejala badai dan sebagainya. Ya, tapi ini dalangnya siapa? Iblis. Iblis ingin menenggelamkan Yesus dan murid-muridnya. Iblis mau berkata begini, kali ini Yesus kon tak cemplung no laut, mati kamu, tenggelam di situ dengan murid-muridmu. Mengapa? Karena Yesus dalam perjalanan menuju ke Gadara untuk menyelamatkan orang yang kerasukan setan. Namanya siapa? Setannya Legion. Ya. Sebab itu setiap pekerjaan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa selalu dihalangi oleh setan. Karena setan tidak ingin manusia diselamatkan. Ya, saya ulangi, setiap pekerjaan yang berhubungan dengan keselamatan jiwa selalu diapakan? Saya tulis selalu diapakan? Dihalangi oleh setan. Ya, turunkan lagi kata-katanya. Setiap pekerjaan, ini sama dengan khotbah minggu lalu. Saya hanya mengulang saja, tolong multimedia ngikutin ya. Setiap pekerjaan yang berkaitan dengan apa? Keselamatan jiwa. Katakan, dengan apa? Keselamatan jiwa. Selalu di Halangi. Saudara kok gereja aja dihalangi setan enggak? Ban gembos, mogok, macet, parkir susah. Ada yang langsung pulang aja dah. Ya. Dan sebagainya. Tahu-tahu dapat tamu, tahu-tahu sakit, kumat, gigi cekot-cekot, ya, kepala geliyeng, selalu dihalangi oleh setan. Tapi saya tahu, saudara kalau ada di sini, saudara sudah menang atas halangan itu. Amin. Nah, saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa Tuhan ingin kita semua, Tuhan ingin semua manusia diselamatkan. Tuhan nggak mau kok satu pun binasa. Sebenarnya Tuhan ciptakan neraka bukan untuk manusia. Neraka itu untuk siapa? Iblis. Tapi manusia memilih jalan ke neraka. Ya. Sebab itu kalau hari ini Tuhan Yesus belum datang, itu bukan faktor kelalaian, tapi karena Tuhan sabar terhadap kita. Tuhan menunggu manusia diselamatkan. Katakan yes. Yes. Itulah sebabnya, ayo saudara, 2 Petrus pasal 3, nanti Pak Daud sebagai orang yang ahli ya dalam ilmu persetanan, karena dulu memang bolone setan Pak Daud ini. Yo, kelenak-kelenik udah jago beliau ini. Ya, tapi satu hal kita harus sadar, Tuhan ingin semua diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 8 di atasnya berkata, kamu harus, satu hal ini kamu gak boleh lupa. Orang Kristen suka lupa ini. Situ dikatakan kamu nggak boleh lupa.
Apa itu? 1 hari di hadapan Allah sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Banyak orang Kristen nggak ngerti kok ayat ini. Ya, lupa dan nggak ngerti. Coba baca 2 Petrus 3 ya, ayat 8 dan 9. Kita baca ayat yang ke-9 dulu ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Sama-sama 2 Petrus 3 ayat 9. 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai, ini bukan kelalaian. Pasal kelalaian ada. Pasal berapa? 359. Ya, saudara-saudaraku, pasal kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik. Dan jadi Tuhan ingin semua diselamatkan. Ayat 8, ini yang kita nggak boleh lupa. 2, 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun, kelihatannya ayat ini kok dibolak-balik, ini apa tujuannya? 1 hari 1000 tahun, 1000 tahun 1. Ini bukan sekedar untuk memenuhi buku, memenuhi Alkitab, bukan. Seperti kalau kita dulu ya disuruh nulis 1000 kata, bikin 1000 kata bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pokoknya kita tulis wolak-walik, udah 1000 udah dapat nilai. Ini bukan hanya sekedar untuk menu-menui. Ini punya arti. 1 hari sama dengan 1 hari berapa jam? 24 jam. Tapi 1 hari ini jadi 1000 tahun. Berarti hari ini terasa 1 hari berapa jam? Saya ulangi, 1 hari berapa jam? Tapi 1 hari ini jadi 1000 tahun. Jadi hari ini terasa apa? Lama. Kok gak entek-entek? Cek dawa iki, 24 jam mestinya. Jadi 1000 tahun. Lalu dibalik, 1000 tahun sama dengan, nah, kalau 1 hari 24 jam ya, 1000 tahun berapa hari? 1000 tahun berapa hari? Loh, 1000 tahun sama dengan berapa hari? 1 hari, 1 tahun 365 hari. 1 tahun. 1000 tahun berarti berapa hari? Hah? Gampang loh ini. Ini mesti ini karek ngencep nondol nok muri nih. 1 hari sama dengan 1 tahun sama dengan 365 hari. 1000 tahun berarti berapa hari? Sampai lakcap gojing 365.000 hari. 1 hari 24 jam. Ya kan? Wah, tapi dikatakan 1000 tahun jadi 1, berarti harinya begitu apa? Waduh, tahun ini wis mentek loh Ki. Sudah tahu nggak? Kita sudah menghabiskan 2/3 dari tahun ini. Kurang berapa? 1/3. 1/3 loh, kurangnya 4 bulan Pak, 1/3. Bayangkan nggak? 2/3 tahun ini sudah lewat. Kok nggak ada amin? Kita tinggal berapa? 1/3, 4 bulan. September, Oktober, November, wis mulai musim apa? Hujan. Ya kan? Tapi 1000 tahun sama dengan berapa? 1. Loh, cek cepet deh. Loh, tahun ini bisa mentek gitu ya. Hari-hari begitu cepat, begitu singkat, terasa lebih Berarti apa artinya? Kedatangan Tuhan bisa diperpanjang, kedatangan Tuhan juga bisa diperpendek. Kedatangan Tuhan bisa diperlama, tapi juga bisa dipercepat. Tergantung siapa? Tergantung siapa? Kita. Kita ini yang mempercepat atau memperpanjang. Dikatakan dengan kita memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia, kita mempercepat, mempersingkat kedatangan Tuhan. Saudara, saya ingin ya, kita nggak boleh lupa ini. Orang Kristen suka lupa ini, ya.
1000 tahun sama dengan 1 hari. 1 hari sama dengan 1000. Saya ingat Yehezkiel 47. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Air yang keluar dari bait suci, ya, diukur 1000 has. Semoga dari bait suci GSJS keluar air, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Semoga dari TP mengalir air berkat. Dari sini ada air kesembuhan, ada air mujizat, seperti air menutup lautan. Di mana-mana Roh Allah bekerja, di mana-mana nabi-nabi bersabda. Ingat lagu itu. Di mana-mana ada ilham Roh yang heran, penuh kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Dari air bait suci akan jadi laut. Kok nggak ada amin? Masih ingat nggak? Yehezkiel 47. Yehezkiel disuruh Tuhan mengukur air yang keluar dari bait suci. Semoga dari bait suci GSJS keluar air. Orang di luar merasakan ada air dari GSJS ini. Amin, amin. Air berkat, air mujizat, air kesembuhan. Amin. Gereja ini akan penuh sesak, saudara. Amin, amin. Amin. Orang akan berbondong-bondong datang di sini karena dari sini keluar air. Amin. Air pertama diukur 1000 hasta sampai di pergelangan kaki. Saya tulis sampai di mana? Apa? Ini menggambarkan orang Kristen yang mulai berjalan dalam pimpinan Roh. Kaki itu untuk Roma 8 mengatakan siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Semoga kita semua dipimpin oleh Roh Allah. Siapa kita sebenarnya? Anak siapa kita ini? Tergantung siapa yang mimpin kita. Saudara anak Tuhan? Saudara anak Allah? Siapa yang mimpin saudara? Hawa nafsu? Anda bukan anak Tuhan berarti. Ya. Namanya anak Tuhan itu tergantung dari sopo sing mimpin kamu ini. Sing mimpin kalian ini siapa? Yang mimpin saya dan saudara ini siapa? Yang kedua, air ini diukur 1000 hasta sampai di lutut. Wih, cepat ya. Cepat. Naiknya cepat. Lutut. Ini orang Kristen yang punya kehidupan, suka berdoa. Mengandalkan doa. Yakobus mengatakan kalau ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayo, kalau Rebu penuhi tempat ini, ikut doa malam. Saya bersyukur kalau Rebu sudah 400 yang ikut doa malam. Sebentar lagi full 1200 orang akan doa setiap Rebu. Naik lagi 1000 hasta sampai di mana airnya? Di pinggang. Nanti kita baca itu. Di pinggang. Ini orang Kristen yang udah siap perang. Siap apa? Perang. Berikat pinggangkan kebenaran. Ketika level kekristenan kita sampai di pinggang, kita akan ketemu setan, musuh kita. Ya, semoga level kita udah sampai pinggang. Siap, tidak takut dengan setan. Kita lawan setan. Lawan setan dengan imanmu yang teguh. Halo, amin. Saudara-saudara. Dan yang terakhir, diukur 1000 hasta lagi. Airnya sudah di atas kepala. Nggak bisa jalan tapi harus apa? Ini yang sudah sampai di tingkatan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Udah nggak kelihatan. Dia nggak kelihatan. Dia nggak nampak. Yang nampak hanya Tuhan dalam hidupnya. Tuhan yang bertambah-tambah, aku makin berkurang. Saya berdoa kekristenan kita boleh bertumbuh terus. 1000 hasta, artinya begini, bisa panjang, bisa pendek, bisa lama, bisa cepat, tergantung dari niat kita. Saya punya teman 3 bulan jadi Kristen, sudah baca Kejadian sampai Wahyu. Padahal baru telung wulan, sangkoye.
Tapi ada temanku sudah 25 tahun jadi Kristen. Saya tanya, sudah baca Kejadian Bayu? Pak, aku repot gak sempet pak. Saya baru sampai Mazmur. Loh, selawe tahun kok tutup Mazmur. Melakune kok koyo kuro ngene. Tiuno. Waduh, 3 bulan sudah menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu. Tergantung kita. Ada yang baru jadi Kristen, sudah ngerti perpuluhan. Teman saya, wah saya ngerti pak, ini kunci berkat ini. Saya pernah dengar hamba Tuhan siapa? Setan paling takut orang Kristen suka memberi perpuluhan. Tapi saya gak pernah dengar Pak Daud ngomong begitu. Saya dengarnya dari pendeta lain. Setan paling takut orang Kristen suka memberi perpuluhan. Karena waktu dia memberi perpuluhan, dia ngajak Tuhan kongsi dalam bisnisnya. Kok gak ada amin? 10 engkau berikan 1 untuk Tuhan, berarti Tuhan masuk dalam bisnismu. Engkau join, merger dengan Tuhan. Kok gak ada amin? Itu setan takut. Orang Kristen dibikin gak perpuluhan supaya gak merger dengan Tuhan. Karena ketika kita merger dengan Tuhan, 10 kita berikan Tuhan 1 saham. Bawa serta dengan Allah, apa? Kita lakukan perkara yang besar. Oh benar ini, ya. Saya itu orang mau memberi perpuluhan, setan nono ae. Gak usah gerejane wis gede, pendetane soge, ngene. Saya bilang kamu tuh ngasih perpuluhan, ngasih gereja, ngasih pendeta atau ngasih Tuhan? Ketaatanmu itu yang Tuhan lihat. Kok gak ada amin? Abraham memberi perpuluhan kepada Melki. Sopo iki? Dudu wong melarat. Melkisedek itu siapa? Raja. Berkatilah orang yang diberkati Tuhan. Loh kok gak ada amin? Berkatilah orang yang saya memberi perpuluhan kepada atasan saya yang jauh lebih kaya dari saya. Saya mungkin gak ada 20%-nya gak ada sama dia. Tapi saya beri perpuluhan. Sebab itu hari ini saya tetap diberkati Tuhan. Berkati orang yang diberkati itu. Jangan perpuluhan kayak nawang deso-deso sing melarat-melarat. Anda ini salah konsepnya. Soalnya Anda pikir perpuluhan untuk manusia. Perpuluhan itu ketaatan kepada Tuhan. Katakan yes. Ya, saya tidak perpanjang. Saya ingin ngajak satu nyanyi lagu ini. Biarlah saudara dan saya semua jadi Kristen yang menang. Baca Yeskiel 37 sebagai penutup. Yeskiel 37, setelah ini perjamuan, lalu saya serahkan kepada Pak Daud, ya. Yeskiel 47, karena ini perjamuan kudus ya. Minggu pertama Yeskiel 47 kita baca mulai ayat 1. Semoga kita mengikuti 1000 hasta. 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan, bisa cepat, bisa lama, bisa pendek, bisa panjang, tergantung kita. Niat enggak? Ya. Yeskiel 47, 2-3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari ambang pintu bait suci dan mengalir menuju, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Kita lompat ayat 3, 2-3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan masuk ke dalamnya, maka dalamnya sampai di mana? Pergelangan kaki. Orang Kristen yang mulai berjalan dalam pimpinan roh, kaki berjalan. Ayat 4, ia mengukur berapa? 1000 hasta. Ayo, ayat 4, ia mengukur berapa? 1000 hasta lagi. Dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam. Sekarang sudah sampai di mana? Ini suatu kehidupan yang suka berdoa. Yes. Lututnya ditekuk, tangannya dilipat untuk berdoa. Lanjut. Kemudian ia mengukur berapa? 1000 hasta lagi. Dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Di mana? Pinggang. Kekristenan yang sudah siap perang, siap ya bertemu dengan setan musuh kita.
Ya, semoga saudara siap dan kalahkan iblis, lawan iblis. Halo, amin. Hancurkan iblis di bawah kaki saudara. Terakhir 5, sekali lagi ia mengukur, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat seberangi lagi. Ini suatu kehidupan yang berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Semoga kita menjadi Kristen yang mencapai level ini. Air di atas sungai. Amin. 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 Aku makin kecil, Tuhan makin besar. Apa yang terjadi? Apa berkatnya? Lihat berkatnya, ayat yang ke-9 mulai sampai terakhir di perikop ini. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di sana hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak. Mau berkat sangat banyak? Amen. Sebab kemana air itu sampai, air laut menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana 10. Maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglim, daerah itu menjadi penjemuran bukan. Dan di sungai ada jenis-jenis. Terus ya, berjenis-jenis ikan sama-sama. Ikan-ikan di laut besar. Ikan di laut besar sangat banyak. 11. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi. Ia menjadi tempat mengambil garam. Ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habisnya. Tiap-tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Amin. Oh, gak pernah entek duitnya. Amin. Buahnya terus, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara, kalau sudah jadi Kristen di atas kepala, gak usah takut kentean duit. Amen. Duit ngalir terus. Amen. Duit ngejer saudara. Amen. Ojo kaken nguber duit nanti ono sayape miber. Saudara akan dikejar uang. Amen. Kalau kekristenanmu sudah di atas kepala. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Bukan hanya uang, tapi Tuhan janji engkau diberi obat, engkau sehat. Amin. 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 Engkau jadi berkat di mana-mana. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Ayo. I love you, Lord. Yes. For your mercy